Pembuatan media agar dan isolasi bakteri. Perkenalkan, nama saya Sylvia Melisa dari Prodi D3 Farmasi Universitas Pekalongan. Pada praktikum kali ini bertujuan untuk mempelajari cara pembuatan media dan syarat-syarat yang dibutuhkan. Yang kedua, mempelajari cara-cara pemindahan mikroba secara aseptis, serta mempelajari teknik-teknik isolasi dan penanaman mikroba dengan baik. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran atau substansi atau massa zat suatu organisme. Pada organisme bersel satu, pertumbuhan lebih diartikan sebagai pertumbuhan koloni, yaitu pertambahan jumlah koloni, ukuran koloni yang semakin besar atau substansi atau massa mikroba dalam koloni tersebut semakin banyak. Ciri khas reproduksi bakteri adalah pembelahan biner, di mana dari satu sel bakteri dapat dihasilkan dua sel anakan yang sama besar, maka populasi bakteri bertambah secara geometrik. Mayoritas bakteri memiliki waktu generasi berkisar 1-3 jam. Waktu generasi ini sangat bergantung pada cukup tidaknya nutrisi di dalam media pertumbuhan, serta kondisi fisik pertumbuhan mikroorganisme. Media adalah suatu bahan yang digunakan untuk menumbuhkan mikroba, yang terdiri atas campuran nutrisi atau zat-zat makanan. Selain untuk menumbuhkan mikroba, media dapat juga digunakan untuk isolasi, memperbanyak pengujian sifat-sifat fisiologis dan perhitungan jumlah mikroba. Macam-macam cara mengisolasi bakteri dan menanam mikroba adalah sebagai berikut. Berikut adalah alat dan bahan pembuatan media agar dan isolasi bakteri. Berikut adalah cara pembuatan media kaldu nutrient broth. Berikut adalah pembuatan media nutrien agar miring. Dan berikut adalah pembuatan media nutrien agar. Adapun cara mengisolasi bakteri ada 3 metode, yaitu metode sebar, metode tuang, dan metode gores. Berikut adalah perhitungan penimbangan bahan. Didapat hasil pengamatan. Yang pertama, media agar miring pada tabung reaksi sebelum ditumbuhi mikroba. Yang kedua, media agar miring pada tabung reaksi setelah 24 jam dan ditumbuhi koloni bakteri. Berikut adalah hasilnya. Yang ketiga yaitu media agar miring pada cawan Petri dish sebelum ditumbuhi bakteri. Yang keempat, media agar miring pada cawan Petri dish selama 24 jam dan ditumbuhi koloni bakteri.
Ada beberapa hasil metode isolasi bakteri, yaitu sebagai berikut. Tujuan praktikum kali ini yaitu agar mahasiswa mengetahui bagaimana cara pembuatan media agar dan metode isolasi, yaitu berupa metode spread plate method, pour plate method, dan straight plate method. Media adalah campuran nutrien atau zat makanan yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan. Media selain untuk menumbuhkan mikroba juga dibutuhkan untuk isolasi dan inokulasi mikroba serta untuk uji fisiologi dan biokimia mikroba. Suatu media harus mengandung semua kebutuhan untuk pertumbuhan mikroba seperti unsur makro dan unsur mikro. Isolasi mikroba adalah memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lainnya yang terdapat di alam dan menumbuhkannya dalam satu medium buatan. Nutrien agar digunakan sebagai pertumbuhan bakteri. Pembuatan medium percobaan ini dengan menggunakan Na, di mana dalam pembuatannya terlebih dahulu dengan cara menimbang bahan yang akan digunakan sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Pada pembuatan media agar dilakukan pemanasan dan pengadukan. Hal ini untuk menghomogenkan Na dengan aqueous, di mana dengan pemanasan dapat mempercepat kelarutan dari Na dan aqueous. Setelah dipanaskan beberapa menit, larutan berubah warna dari keruh menjadi kuning kecoklatan. Hal ini menandakan bahwa larutan telah homogen. Pada isolasi bakteri dilakukan dengan 3 metode, yaitu metode straight atau gores, metode pour atau tuang, dan metode spread atau sebar. Berikut adalah penjelasan dari ketiga metode tersebut. Adapun beberapa faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam percobaan kali ini, yaitu sebagai berikut. Setelah dilakukan praktikum, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan bentuknya, media dapat dibedakan menjadi media cair, media semi padat, dan media padat. Adapun komposisi dari media agar adalah nutrien kaldu, nutrien broth, nutrien agar, dan aqueous. Berdasarkan data hasil dapat disimpulkan bahwa teknik untuk melakukan isolasi mikroba antara lain teknik goresan, teknik tuang, dan teknik sebar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.